Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nuraini. Saya akan menjelaskan tentang genetika dan hereditas. Tidak seperti banyak penyakit fisik yang terbukti herediter, misalnya fibrosis kistik, penyakit Huntington, dan distrofi muskular Duchenne. Asal mula gangguan jiwa tidak sederhana itu. Teori dan studi terkini mengindikasikan bahwa beberapa gangguan jiwa dapat berkaitan dengan gen tertentu atau kombinasi gen. Tetapi sumbernya bukan hanya genetik. Faktor non-genetik juga berperan penting sampai saat ini. Salah satu penemuan yang paling menjanjikan ialah identifikasi dua gen yang terkait dengan penyakit Alzheimer, dan yaitu kromosom 14 dan 21. Riset ini terus dilakukan untuk menemukan keterkaitan genetik dengan penyakit yang lain, misalnya skizofrenia dan gangguan mood. Hal ini menjadi fokus riset yang terus dilakukan di Human Genome Project yang didanai oleh National Institute of Health dan Department of Energy di Amerika Serikat. Proyek riset internasional ini yang dimulai pada tahun 1988 merupakan proyek riset terbesar dalam bidangnya. Tujuannya ialah mengidentifikasi semua DNA manusia dan karakteristik manusia serta penyakit yang terkait dengan DNA atau mengkodekan. Para penelitian menerbitkan hasilnya dalam jurnal Science. Ada tiga tipe studi yang biasanya dilakukan untuk menyelidiki dasar genetik gangguan jiwa. Yang pertama yaitu studi kembar yang digunakan untuk membandingkan angka kejadian gangguan jiwa tertentu atau sifat kembar monozigot atau kembar identik yang memiliki struktur genetik yang sama, dan kembar dizigot atau kembar fraternal yang memiliki struktur genetik yang berbeda. Kembar fraternal memiliki kesamaan genetik seperti saudara kandung, bukan kembar. Yang kedua ada studi adopsi, yaitu digunakan untuk menentukan sifat di antara anggota keluarga biologis dengan anggota keluarga adopsi. Yang ketiga yaitu studi keluarga, digunakan untuk membandingkan apakah suatu sifat lebih umum ditemukan di antara kerabat tingkat pertama, orang tua, saudara kandung, atau anak-anak, daripada di antara kerabat jauh atau populasi umum. Walaupun beberapa keterkaitan genetik ditemukan pada gangguan jiwa tertentu, studi yang dilakukan tidak menunjukkan bahwa gangguan tersebut hanya terkait secara genetik. Pengaruh sifat yang diturunkan versus pengaruh lingkungan masih diperdebatkan, yakni debat tentang alami versus pengasuhan. Baiklah, selanjutnya itu adalah stres dan sistem imun atau psikoimunologi. Para penelitian melakukan banyak cara untuk menemukan penyebab gangguan jiwa yang mungkin. Psikoimunologi, suatu bidang studi yang relatif baru, mempelajari efek stresor psikososial pada sistem imun tubuh. Sistem imun yang terganggu dapat menyebabkan terjadinya berbagai penyakit, khususnya pada populasi yang secara genetik sudah beresiko. Sejauh ini, upaya untuk mengaitkan stresor spesifik dengan penyakit tertentu tidak berhasil. Lalu ada infeksi sebagai penyebab yang memungkinkan. Beberapa peneliti berfokus pada infeksi sebagai penyebab gangguan jiwa. Kebanyakan studi yang menggunakan teori virus berfokus pada skizofrenia, tetapi sejauh ini tidak ada yang memberi bukti spesifik atau bukti yang meyakinkan. Teori yang sedang dikembangkan dan diuji meliputi keberadaan virus yang memiliki afinitas terhadap jaringan SSP, kemungkinan bahwa virus sebenarnya dapat mengubah gen manusia, dan ibu terpapar virus selama perkembangan sistem saraf janin yang kritis. Susan Swedo, kepala bagian pediatrik dan pengembangan neuropsychiatry di National Institute of Mental Health, telah mempelajari hubungan bakteri Streptococcus dan gangguan obsesi kompulsif atau OCD pada anak-anak. Dalam suatu studi pada 28 anak
penderita OCD, dalam tahun 1999, Swedo menggantikan plasma darah mereka yang menggunakan antibodi Streptococcus kadar tinggi dan dengan plasma donor yang sehat. Dalam suatu bulan, insidesi tik menurunkan sebesar 50% dan gejala OCD lain berkurang sebesar 60%. Itu menurut Winston 1999. Studi seperti ini terkesan menjanjikan dalam menemukan kaitan antara infeksi dan gangguan jiwa.